Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time di Ruang Film. Dan kali ini gue akan kembali merangkum data penonton film Indonesia terlaris sepanjang 2024. Bang, kok 2024 kan udah lewat? Ya, emang sudah lewat, tapi datanya terus bergulir. Jumlah penontonnya terus naik di sepanjang bulan kemarin, Januari dan awal Februari. Jadi gue baru sempat merangkum dan membuat video ini ketika data penontonnya sudah terhenti alias final. Ini adalah klasemen final ya, box office final dari keseluruhan film yang sudah tayang di 2024 dengan jumlah penontonnya tentunya. Wow, luar biasa ya. Jadi artinya kenapa telat? Alasannya satu, menunggu film ini terhenti jumlah penontonnya alias mencapai titik sempurnanya atau titik terlarisnya dari segi jumlah penonton. Jadi jelas ada beberapa film yang bulan Desember itu belum terhenti di bulan Desember karena emang tayangnya di akhir Desember ya, alias akhir tahun. Jadi wajar lah kalau gua buatnya itu setelah akhir tahun alias awal tahun 2025. Walaupun rada-rada lewat ya di Februari sekarang, bahkan mau Maret. Ya nggak apa-apa lah. Untuk 2025-nya kapan bang? Oke, 2025-nya kita akan buat data penonton film Indonesia setelah Lebaran aja ya. Mulai dari part pertama ya. Sementara nanti part kedua sementara dan part ketiga final lagi. Oke. Jadi wajar gua nunggu setelah Lebaran karena berpotensi memiliki jumlah penonton yang banyak ya film Lebaran ya. Sebenarnya udah ada beberapa film yang tembus 1 juta di awal tahun ini sampai menuju Lebaran. Nah, di nanti Lebaran kemungkinan akan berpotensi lagi nih. Jumlah penontonnya akan terus naik dan kemungkinan akan ada top chart baru untuk mengisi ya bisa dikatakan kekosongan yang sedang baru saja dibuat oleh Wikipedia dan beberapa platform-platform website lainnya untuk mendata jumlah penonton ya. Jadi wajar lah mereka sedang mengupload lah, merekap data mereka yang terbaru itu. Karena akan terus update karena jumlah penonton film Indonesia di 2025 juga sedang berjalan. Jadi kita tunggu saja ya, minimal setelah Lebaran lah biar kita tahu nih jumlah penontonnya. Jadi nggak sia-sia kan dibikin tiga part sengaja biar ada jedanya gitu loh, untuk memberikan kesempatan mereka menambah terus jumlah penontonnya. Jadi kita akan buat rangkumannya setelah Lebaran nanti ya di 2025. Oke, masuk ke konten ini dia. Langsung saja ya, data penonton film Indonesia terlaris sepanjang 2024. Ada film apa aja? Yuk kita lihat. Ini dia datanya. Oke, Z. Itu dia. Sudah terlihat ya tadi ya beberapa film yang tembus atau masuk ke top chart box office Indonesia sepanjang 2024. Dan kali ini ternyata sudah mencapai 21 jumlah penonton, jumlah film yang tembus 1 juta penonton. Wow, luar biasa. Jadi ada sekitar 21 film yang bertengger di box office dan mencapai minimal 1 juta penonton. Wow, hebat, luar biasa sekali ya tahun ini ya. Dan mencapai, kalau dari keseluruhan ini mencapai jumlah penonton yang termaksud terbesar lah ya. Rekornya terpecahkan dari beberapa tahun yang lalu dan sekarang akhirnya jumlah penontonnya wah, kalau diakumulasikan secara keseluruhan sepanjang tahun 2024 ini mencapai titik puncaknya alias rekor untuk jumlah penonton terbanyak di Indonesia tentunya untuk film-film Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Kereta Berdarah. Wow, luar biasa sekali, Kereta Berdarah tembus 1 juta penonton dari MVP Picture ya. Ini gue udah sempat juga bikin video reactionnya pernah, reviewnya pernah. Jadi cek aja di YouTube ini. Kereta Berdarah wajib tonton sih menurut gue, seru banget. The Architecture of Love, Star Vision, film drama nih. Ini juga oke punya nih. Dan akhirnya mencapai 1 juta penonton. Posisi selanjutnya di 19 ada Pangonan Wingit 2, Miss K, It's Maker, 1 juta penonton juga. Dan ini kenapa warnanya hijau ya, di Stabilo nih dia. Mungkin ini adalah film baru, jadi belum lama lah ya, makanya dia ini updatean terbaru dari Wikipedia untuk film ini. Jadi ini kayak sepertinya ini adalah jumlah penonton akhir lah ya dari film ini. Jadi titik puncaknya ya mencapai angka segitu.
Next, selanjutnya ada Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis di posisi 18, Cinemaku Picture. Ini Cinemaku Picture juga lagi mantap-mantapnya nih, lagi jadi headline dan lagi jadi highlight untuk beberapa film yang menurut gue dramanya cukup oke punya, dan mencapai 1,1 juta penonton. Next, selanjutnya ada posisi 17, Santet Segera Pitu, Hitmaker Studio. Banyak banget ya film Hitmaker yang horor tentunya yang sedang mereka garap. 1,2 juta berhasil diraup oleh film ini, dan gue sudah buat juga reactionnya, reviewnya, bahkan vlognya ya, ketika ketemu artis-artis dari Santet Segera Pitu di Visit Cinema Tang City ya kalau nggak salah waktu itu bersama Teh Teddy. Tonton aja videonya di Hadit Movie Time. Seru banget sih filmnya, mantap. Next, selanjutnya ada Laura, bukan Laura Basuki, Laura posisi 16, MD Picture dengan jumlah penonton 1,2 juta. Ini termasuk salah satu film biopik lah ya. Oke, sempat viral juga nih ke si Laura ini, dan akhirnya dibikin filmnya. Next, selanjutnya posisi 15, Anjika, Dia Bersamaku 1995, MD Picture. MD Picture juga oke punya ya. Oh iya, MD Picture nih sekarang lagi buat TV ya, jadi mungkin beberapa film yang tayang di bioskop ini bisa jadi nanti akan tayang juga di MDTV. Jadi tungguin aja, pasti seru kalau ditonton ulang atau ditonton baru kalau kalian baru nonton ya. Atau kalau nggak sabar ya download aja lah, kayaknya udah banyak nih, bisa tayang di Netflix, bisa tayang di Prime, rata-rata sih di Netflix ya. 1,3 juta penonton, Anjika yang diperankan oleh JKT ya, itu berhasil tembus di posisi 15. Oke, ini dia. Selanjutnya ada Sumala 14, Hitmaker Studio dengan jumlah 1,4 juta penonton. Film favorit Teddy ini katanya nih, Sumala. Sepanjang tahun ini dia selalu ngomongin tentang film Sumala ini ya. Dan Hitmaker lagi, berarti si Teddy tuh suka banget sama film-film Hitmaker ya. Oke, film horornya oke punya sih, emang dia luar biasa nih. Oke, Sumala mantap, bertengger di 14 dengan 1,4 juta penonton. Dengan jumlah yang sama 1,4 juta penonton, ada film dari Paragon Picture yaitu Kuasa Gelap dengan bertengger di posisi 13. Ini jarang banget ya bertematik tentang apa ya, agamanya Kristen nih. Di background story-nya ke gereja ya, tentang penyembuhan atau pengusiran setan lah ya di ritual-ritual di keagamaan Kristen lah ya katanya. Kalau di kita mah, kalau di Islam istilahnya ruqyah ya. Kalau di Kristen apa namanya gua nggak tahu lah. Pokoknya intinya pengusiran setan. Ini konsepnya mirip banget sama film-film semacam The Nun, Falak dan lain-lain ya, yang tentang pengusiran setan di gereja gitu. Keren banget, sumpah. Dan kita punya loh film-film semacam itu di Indonesia. Wah, cukup bangga juga ya, bervariatif gitu ya. Ada setan dari Islam, Kristen, Cina juga kemungkinan akan ada nih, yaitu berjudulnya Pernikahan Arwah judulnya. Ya kayaknya sih itu sih judulnya. Itu bagus banget, nanti gua akan reaction dah. Itu adalah salah satu background story-nya untuk Tionghoa ya, untuk setan Tionghoa, pengusiran setan juga sih. Oke, selanjutnya Pemandi Jenazah 12. Ini dari VMS Studio, 1,6 juta penonton. Ini juga underrated banget ya. Film yang tak diduga-duga ternyata mencapai jumlah penonton yang cukup banyak. Dan setelah gue tonton, luar biasa, gue terkesan dengan film ini. Ceritanya susah ditebak dan wah, seru banget untuk diikutin. Awal mulanya gue meremehkan film ini karena gue merasa filmnya biasa aja, dan mungkin setup ceritanya nggak terlalu menarik. Tapi ternyata setelah nonton, wah, luar biasa ya, seru banget, seru untuk diikutin jalur ceritanya, dan ternyata di endingnya juga sulit ditebak, dan itu menjadi plot twist yang cukup wow juga sih, dan memang seru pokoknya untuk diikutin film ini. Recommended lah untuk ditonton di kala senggang mungkin. Pas nih, pas puasa, nunggu buka atau nunggu sahur atau apapun, bisa sih ditonton kapanpun, aman ini filmnya. Next, selanjutnya posisi 11, Lembayung, MNC Picture, 1,6 juta penonton.
Ini juga oke nih, background story-nya klinik gigi ya. Wah, luar biasa pokoknya. Poliklinik lah ceritanya. Mantap nih. Menarik sih dari setup ceritanya dan emang eksekusinya keren. Dan ini tahu nggak yang sutradarain siapa? Baim Wong. Gokil sekali memang. Salah satu salah satu talenta Baim Wong yang menurut gua oke banget dan memang layak dieksplor adalah menyutradarai film. Nah ini oke banget nih Baim Wong. Dari beberapa film seperti kemarin ya, Berbalas Kejam apa ya judulnya, gue lupa. Pokoknya film yang digarap atau disutradarai Baim Wong menurut gue sih oke punya ya eksekusinya. Tapi kalau ketika dia bermain ataupun terlibat dalam film di depan layar itu nggak banget lah kalau menurut gue. Tapi kalau di balik layar oke banget. Dahsyat, berpotensi nih Baim Wong menjadi sutradara handal lainnya nanti ya, yang bisa mencetak film-film bagus. Oke, selanjutnya posisi 10 ada Second Miracle in Cell number 7, Falcon Picture 1,6. Luar biasa loh, di luar negeri, di Koreanya sendiri film ini hanya satu film, tapi di Indonesia punya 2 film alias sequel dari film Miracle in Cell number 7, yaitu Second Miracle in Cell number 7. Dan akhirnya terinspirasi, Korea ingin membuat film keduanya dengan judul yang sama. Wow, magic. Malah Koreanya sendiri yang terinspirasi untuk membuat film lanjutannya. Indonesia memang penuh drama, tapi ternyata dramanya jauh lebih eksploratif ya dibandingkan Korea, bahkan bisa melebihi ide segar dari Korea dan akhirnya dieksplor lagi lebih dalam dan dikembangkan lagi, karena di Indonesia kulturnya luar biasa, cocok untuk film drama maupun horor. Next, selanjutnya ini dia peringkat 9, Home Sweet Home, V-Cinema Picture 1,7. Nah ini V-Cinema juga luar biasa. Gue paling suka film-film yang buatan atau garapan dari PH V-Cinema. Siapapun itu sutradaranya atau pemainnya, jelas V-Cinema ini salah satu pencetak film drama paling berkualitas dan paling layak tonton menurut gue, paling asik banget dan tidak pernah mengecewakan untuk film dramanya. Kalau film horornya mungkin sedikit mengecewakan sih, kurang berpengalaman lah dalam hal penggarapan film horor. Tapi kalau film dramanya seperti Home Sweet Home ini mantap sekali. 1,7 berhasil diraup untuk film Home Sweet Home ini, mantap. Selanjutnya ada Sekawan Limau posisi 8, Bayu Skak kembali bikin film drama tapi ada unsur horornya, horor komedi, yaitu Star Vision. Dari Star Vision dengan jumlah penonton 2,5 juta. Berarti ini si Bayu Skak ini filmnya laris terus ya, dari film yang sebelumnya Yowis Band dan lain-lain, Lara Ati ya kalau nggak salah, itu juga oke dan jumlah penontonnya juga banyak dan memang ceritanya ringan, seru, komedinya juga ya receh-receh tapi nggak terlalu garing gitu ya, tapi renyah aja gitu. Kalau ibarat kerupuk nggak lengkap kalau makan nasi tanpa kerupuk gitu. Nah kerupuknya ini adalah si Sekawan Limau ini, renyah tapi enak untuk dimakan atau ditonton di kala senggang gitu, nggak bikin berat. Cukup makan kerupuk bisa bikin kita happy gitu bahasanya. Wow, kenapa analoginya kerupuk. Next, selanjutnya posisi 7 ada Bila Esok Ibu Tiada, Leo Picture dengan jumlah penonton 3,5 juta penonton. Nah ini juga film drama yang sangat menyentuh hati, perlu tisu ketika keluar dari studio bioskop ya. Wah, benar-benar mengharukan sekali, apalagi berhubungan dengan ibu. Sosok ibu memang sulit untuk untuk ditahan lagi emosi dan air matanya. Memang karakter ibu ini dalam film adalah sosok terbaik dalam suatu drama. Next, selanjutnya Siksa Kubur, Rapi film. Oke, Joko Anwar posisi 6. Udah jelas lah, Siksa Kubur udah paling best, paling gua suka dan tahu sepanjang tahun ini untuk film horor yang paling gua rasa mantep adalah Siksa Kubur dengan jumlah 4 juta penonton. Pas gua lihat dari judulnya aja udah
sebuah setup yang menarik gitu untuk kita tonton, kayak sinopsisnya dan apa ya, awal-awal dari promosi film ini juga membuat kita penasaran dengan filmnya. Dan setelah nonton, wow, hebat sekali eksekusinya. Dan gue juga nggak menyangka ya, penggambaran siksa kuburnya itu digambarkan secara epik dan tidak berlebihan, tapi malah kayak menggambarkan suatu pesan dan makna yang tersirat juga dalam kandungan Al-Quran atau kitab kita ya. Wow, luar biasa, ada pesan-pesan yang diselipkan dalam sebuah film horor yang menurut gue sih menakjubkan ya, luar biasa. Ide liarnya sangat hebat sekali. Joko Anwar nanti akan ada film liar lagi ya, tapi bukan horor, lebih ke cenderung action seperti film The Raid lah ya. Pengepungan di Bukit Biduri tentang guru yang dikeroyok gitu ya di dalam suatu kelas, dan kayaknya ini satu kota kerusuhan deh background story-nya deh. Dan pas gue lihat dia dikeroyoknya itu berasa film Gundala ya, mungkin karena pernah nyutradain film Gundala jadi bak big book, berantemnya tuh berasa banget film seperti film Gundala. Seru banget gitu, kayaknya action nih, drama action yang akan dilihatin. Kelam banget kotanya gitu, wow, dahsyat. Next, selanjutnya ada Badarauhi, 4 juta juga, sama dengan Siksa Kubur dari MD Picture. Badarauhi di Desa Penari dengan jumlah penonton bertengger di posisi 5 maksudnya. Jumlah penonton 4 juta, luar biasa sekali sih. Mantep nih Badarauhi dan Siksa Kubur kalau menurut gue waktu lebaran tahun lalu ya, ini berbagi jumlah penonton. Nggak ada yang dominan, tapi mereka berhasil mencapai titik sempurnanya dalam meraup jumlah penonton, yaitu 4 juta. Cukup oke dan cukup maksimal, adil buat keduanya. Oke, tahun ini film lebarannya banyak sih. Oke. Ada Kodrat, film dramanya ada Norma, ada juga film Rian juga ya, oke ya, si Jumbo, dan juga ada film Pabrik Gula juga. MD Picture nggak pernah ketinggalan sih kalau film-film lebaran. Dan apalagi ya, beberapa film-film lain lah, gue rada lupa. Pokoknya nanti gue akan buat segmen khusus dah untuk video konten untuk daftar film lebaran 2025. Ini yang tahun lalu nih, Badarauhi dan Siksa Kubur. Kira-kira tahun ini dapat jumlah berapa nih untuk film yang tayang lebaran nanti. Oke, next selanjutnya ini dia, jeng Ipar Adalah Maut posisi 4 MD Picture dengan 4,7 juta. Ini juga wah, luar biasa, hype-nya tinggi banget nih Ipar Adalah Maut nih. Waktu pas penayangan juga sorotannya gila-gilaan ya, luar biasa, seperti layaknya waktu itu Layangan Putus dan lain-lain. Ini Ipar Adalah Maut ini sesuatu film perselingkuhan yang menggemparkan dunia ya, apalagi berselingkuhnya nggak jauh-jauh sama ipar, gokil banget. Dan di sini juga perannya Michelle Judith, semua pemerannya di sini oke punya gitu, mampu memerankan karakter yang sedemikian rupa, peliknya kehidupan rumah tangga mereka. Wah, sangat mengharukan dan menjengkelkan buat yang nonton, tapi seru banget sih. Ipar Adalah Maut sukses meraup jumlah penonton film Indonesia yang tertarik untuk datang ke bioskop ramai-ramai. Next selanjutnya ada film adaptasi. Falcon juga berhasil, selain ada Miracle in Cell No. 7, Falcon juga selalu membuat film-film remake ataupun adaptasi ataupun pembuatan ulang ya, recycle dari film jadul ke film baru. Dan sekarang dari film Thailand, Kang Mak dari Pac Mak ya, Kang Mak from Pac Mak. Ini komedinya dapat banget, seru banget ya ternyata ya. Falcon emang spesialis sih kalau menurut gue bikin film ada unsur komedinya, dan di sini komika-komika yang dipakai juga lagi naik daun lah ya, seperti ya Indra Jegel, terus Tora juga dipakai di sini, fungsinya oke juga sih. Indro Warkop, Regen, oke lah, dan Vino ya tentunya. Vino di sini kayaknya lagi naik daun nih di Falcon nih, dan banyak banget yang dia peranin. Mungkin sudah kerja sama beberapa film ya, untuk tekan beberapa film kerja di Falcon, tapi di PH-PH lain tetap ada sih Vino. Vino adalah salah satu aktor terbaik gue, dan terbukti memang pakai Vino menjual juga loh, selain pakai Reza.
Kalau Reza ya oke, tapi menurut gue sih Vino lebih fleksibel. Dari karakternya juga nggak harus drama ya, horor komedi dapat juga Vino. Next selanjutnya Vina. Itu tadi Vino, ini Vina. Pas banget ya. Vina sebelum 7 hari posisi 2, The Company 5,8 juta. Waktu itu kasusnya viral banget dan hype banget. Akhirnya filmnya dibuat dan wow, antusiasnya luar biasa. Ini sih salah satu film yang beruntung ya dapat hype-nya itu ya. Dari hype yang terus diomongin di sosial media, terus di-update terus kasusnya, dan akhirnya filmnya malah sukses besar. Mungkin gara-gara film malah kasusnya diangkat. Awal mulanya malah ini santai-santai aja nih film, apa kasusnya, tapi setelah terjadi film ditonton banyak orang dan diperbincangkan, akhirnya kasusnya dibuka dan dipersidangkan. Waktu itu sempat tayang juga di TV. Nah sekarang tak kemana tuh kasus. Ya begitulah Indonesia, hukum Indonesia lawak wak 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 wak. Next selanjutnya posisi 1, agak lain kau, agak lain. Imaginary Picture sangat beruntung sekali mendapatkan podcaster, komedian, stand up komedian, dan pelawak, dan apapun itu. Mereka yang jelas komik ya, dari stand up komedian, jebolan-jebolan suci, dan luar biasa sih kalau menurut gue. 9 juta dapat. Agak lain hampir, bahkan ini kalau menurut gue ya pencapaian tertinggi sih. Kalau waktu KKN kemarin itu menurut gue terlalu, sebenarnya dapatnya sekitar 8 jutaan lah ya, nggak nyampe 9 sih, tapi dipaksain tayang ulang, akhirnya mereka di tahun sebelumnya itu nembus angka 10 juta dan menjadi film terlaris sepanjang masa. Tapi kalau menurut gua film terlaris sepanjang masanya ya ini agak lain kalau menurut gua, karena benar-benar real dapatnya gitu loh, nggak terlalu dipaksakan untuk tayang ulang atau versi uncut dan lain-lain atau apapun itulah bentuknya, format-format lain. Yang jelas filmnya ini hanya satu dan ditayangkan secara utuh real time sesuai dengan penayangannya. Kalau jumlah penontonnya habis ya selesai itu film out dari bioskop. Beda dengan KKN yang dipaksakan terus tayang di bioskop, diperas terus ibaratnya nih sampai kering gitu. Kalau KKN tuh bener-bener jumlah penontonnya tuh kalau menurut gue lebih real lah ya dibandingkan agak lain. Ini lebih real secara sistematis data penonton film Indonesianya ya dibandingkan KKN itu. Wow, agak lain sih menurut gue yang paling bada best. Menurut gue sih yang paling sepanjang masa untuk film terlarisnya agak lain. Kita tunggu agak lain 2 ya, apakah sukses juga ataukah ya seperti film-film lain lah akan turun. Karena waktu itu kan Warkop juga luar biasa sih, sekarang agak lain. Wah, kita lihat saja seru apa enggak ya untuk ditonton keduanya ya, sequelnya. Apakah akan beda genre kayak agak lain nih, kata pemerannya yang podcaster agak lain ini akan seperti Warkop lah ya, jadi kayak James Bond gitu bahasanya, bisa berbagai judul gitu. Dan ini juga Warkop juga bisa berbagai judul kan, dan agak lain juga bisa berbagai judul, bahkan berbagai genre katanya, nggak harus horor, bisa bertema apapun, pokoknya karakternya mereka aja gitu. Agak lain itu wow luar biasa. Itu dia, sepertinya ini kepanjangan nih videonya ya, namanya juga klasemen final lah ya untuk data penonton film Indonesia, jadi wajar lah gua berkomentar panjang untuk video kali ini. Semoga kalian suka sama video ini, walaupun gua nggak nongol ya, lagi males banget nih on cam, tapi gua akan tetap membuat video-video walaupun dalam format gambar yang ya menjenuhkan ya, hanya gambar begini doang, gambar gerak. Nah ini gua kasih gerak nih, no gerakan. Oke, itu dia data penonton film Indonesia tahun 2024, film terlaris. Favorit kalian apa nih? Apakah tembus tuh film-filmnya? Apakah tembus film yang kalian suka, favorit kalian dalam box office kali ini? Dan kira-kira 2024 siapa ya, film apa ya yang akan menjawarai box office 2025 di tahun depan? Kita nantikan saja.
Oke, sepertinya sudah mulai capek ngebacot. Kita tutup video kali ini. Dan jangan lupa subscribe. Dan terima kasih sudah support channel ini. Yuk nonton. Enjoy movie ever. Agak lain kau, agak lain bapamu, agak lain kau sekeluarga. Ting 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 tat tat tananat tananat. Enjoy movie ever.